Babak baru penuh kejutan tentang siapa ayah kandung anak Lisa Mariana kian menggulirkan bola panas yang bahkan menyenggol emosi dan keprihatinan banyak pihak. Pasalnya kini muncul sosok baru, Revelino Tuwase, yang menyatakan siap melakukan tes DNA demi membuktikan siapa ayah biologis anak Lisa Mariana yang sesungguhnya. Ironisnya, tantangan pembuktian tes DNA yang ramai diajukan untuk anak Lisa Mariana itu menggaruk reaksi netizen hingga selebriti, terutama bagi wanita berstatus single mother seperti selebgram Dennis Charista. Dennis terang-terangan menentang pembuktian tes DNA kepada anak Lisa Mariana. Lalu mengapa Dennis berucap demikian? Sebaliknya, praktisi hukum seperti pengacara Sunan Kalijaga justru menggulirkan ultimatum agar Lisa Mariana menghentikan aksinya yang menimbulkan ricuh kehebohan di sosial media. Tapi benarkah pakar hukum bahkan memprediksi bahwa posisi Lisa Mariana lemah di mata hukum? Benarkah Lisa Mariana bahkan dinilai tidak serius alias hanya omon-omon saja dalam menuntut Ridwan Kamil untuk melakukan pembuktian lewat tes DNA? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gaduh kasus pembuktian anak Lisa Mariana yang kini semakin heboh tak hanya menyeret nama kondang mantan pejabat Ridwan Kamil, tapi juga mengundang sosok laki-laki bernama Revelino Tuwase untuk menantang pembuktian tes DNA berujung kejutan. Pasalnya momen beruntun kejar-mengejar antara Lisa Mariana yang mengejar Ridwan Kamil untuk tes DNA dan berujung tantangan Revelino balik menantang Lisa untuk tes DNA, heboh menggaruk reaksi netizen hingga selebriti. Terutama artis seperti Dennis Charista yang membesarkan anaknya seorang diri sebagai single mother tanpa pernah menuntut untuk dinikahi, apalagi tes DNA untuk membuktikan siapa ayah biologis putranya. Dennis bahkan mengecam langkah pihak Revelino Tuwase yang ngegas menantang Lisa Mariana melakukan pembuktian siapa ayah kandung anaknya lewat tes DNA. Bukan karena mahalnya proses tes DNA, tapi lebih kepada dampak miris yang bisa menimpa anak Lisa Mariana. Pansos, nggak benar gitu ya. Oh nggak tahu, aku no comment karena itu udah ada upaya hukumnya. Dan bukti-bukti itu sudah valid, itu udah ranahnya kuasa hukumku, bukan aku gitu ya. Kan kalau yang pantas banyak mbak gitu. Oh males saya ngeladenin satu-satu, itu tidak benar, itu tidak benar. Kan tujuan LM itu mencari pembuktian pertanggungjawaban siapa ayah biologisnya. Sekarang kami hadir untuk memberikan informasi siapa lagi yang kamu cari. Kalau kamu mencari ayah biologisnya, saat ini ada sama kami, yaitu berstatus sebagai klien kami. Kapan dan di mana kami siap untuk melakukan tes DNA. Clear kan persoalan ini? Biar nggak melebar kemana-mana, kasihan banyak orang yang terzolimi. Ada pihak yang dirugikan. Sudahi semua drama kamu LM. Kita akan buka semua tentang fakta kebenaran ini. Ya makanya menurut gue orang-orang itu nggak ada otak lah, menurut gue mah nggak ada otak itu semua lah. Ya masa iya lu ngebahas anak-anak tes DNA kan otomatis itu secara langsung meraka anak kan. Iya kan, jadi anaknya juga nanti diolok-olok sama temen-temennya. Gue nggak mau ngomongin kan, nanti omongan gue dipotong-potong dia seolah ngatain anaknya juga. Ya itu karena bahaya banget sih menurut gue kalau misalkan ini orang-orang nggak ada otak ini didiemin sih. Nah pantas lu mau ngomong apa aja nggak, terserah deh, cuman jangan bawa anak tes DNA apa segala macam. Nanti kan anaknya takutnya dikata-katain ini bapaknya itu ya kan, itu kayak nggak tahu medsos aja.
Ya, sempat mendulang nasib yang sama dengan Lisa Mariana yang merahasiakan siapa ayah anaknya saat hamil. Faktanya, Dennis Charissa justru memilih jalan yang berbeda untuk mendapatkan pertanggungjawaban untuk anaknya. Alih-alih mengejar ayah putranya untuk melakukan pembuktian tes DNA agar mendapatkan nafkah pertanggungjawaban ayah anaknya, Dennis bahkan anti menerima uang nafkah dari ayah anaknya. Tak heran, Dennis bahkan mengutas reaksi emosional ketika mengulik langkah Lisa Mariana yang mengejar Ridwan Kamil melakukan tes DNA demi pertanggungjawaban, tapi justru berujung tantangan tes DNA dari pria lain. Gue dulu bandel, gue dulu bisa dibilang gila, tapi gue kalau setelah gue punya anak, gue pikir itu bukan bercandaan ya. Anak tes DNA itu nanti kan dijadiin bercandaan sama teman-temannya, itu kasihan lo anak lo yang kasihan dijadiin bercandaan sama teman-temannya lah, diolok-olok, belum lagi diolok-olok sama netizen. Ya jangan lah, lo mau gila sendiri aja, jangan bawa anak gitu. Menurut gue sih gitu sih. Gue aja kalau misalkan bapaknya si jadi tes DNA, gue kagak mau. Gue bilang, cuy, bapak main kundang, lo gak ada hak dalam hidup gue, gak ada kontribusi apapun dalam hidup gue, bapak main kundang. Ya kan, lo mau ngasih, bapak main kundangnya mau kasih 10 juta, gue suruh pulang supirnya. Sana, pulang, bawa duit imut lo, pergi sana. Tapi yang setahu gue, ini gue bisa ya, siapapun kau itu, menurut gue kasihan anak lo lah, jangan di... Kalau lu mau maki-makian sama kata-kata sama siapapun gak apa-apa deh, tapi jangan bawa anak. Masa tes DNA, paksa-paksa orang tes DNA gitu, jadi kan gue liat netizen jadi bercandain, ini anak siapa, hasilnya anak siapa, jangan bawa anak lah. Lu kalau mau kata-kataan mau perang sendiri aja gitu kan misalkan. Tapi kalau misalkan bawa anak jangan lah. Tapi lain ladang, lain belalang. Lain Dennis Charissa, lain pula Lisa Mariana. Serius memperkarakan Ridwan Kamil, Lisa bahkan menyebut Revelino Tuasei sedang pansos, sehingga disuruh minggir. Fokusnya tetap tertuju kepada sosok Ridwan Kamil dan meminta mantan Gubernur Jawa Barat itu untuk bertanggung jawab kepada sang anak dengan pembuktian lewat tes DNA. Meskipun itu harus menghadapi resiko konsekuensi hukum. Artinya kalau Ino LM itu mau mencari ayahnya ada pada kami. Buat apa dia teriak di luar sana mencari pertanggungjawaban sementara ada laki-laki yang mau bertanggung jawab dan meyakini bahwa itu adalah anaknya. Nggak mungkin 21 Mei ketemu, ya 21 Mei Juni pertemuan, seminggu kemudian hamil. Itu logikanya nggak masuk akal. Saya ini bukan orang medis, tapi saya paham karena istri saya orang kesehatan. Apakah mungkin orang yang ketemu 1 minggu setelah itu hamil? Saya itu membuat anak aja bertahun-tahun baru jadi. Kok ini langsung jadi? Jadi kalau Ino ini, klien kami ini yakin karena riwayat perkenalan sampai dengan anak itu hamil terdapat persesuaian. Upaya hukum saya nanti boleh aja langsung nanti ada saatnya mungkin preskon kedua ya itu. Ini sekarang lagi tidak bisa dulu aku membuat statement apapun. Jadi terkait hoax atau apapun itu nanti ada ranahnya masing-masing. Kita kan lagi fokus ini dulu hak anakku kan. Jadi yang mau pansos-pansos pinggir-pinggirin dulu. Sebenarnya kan kalau misalkan tes DNA ini sudah terjadi, berarti kan nanti kan ada namanya hasil. Hasil inilah yang menjawab keseluruhan. Baik itu statement dari AA, baik dari Pak RK atau dari LM. Sudah pasti itu. Ya kan? Begitu juga kami juga tahu bahwa klien kami ini apabila kalau tidak terbukti pasti ada konsekuensi hukum kepada klien kami. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalkan terbukti anaknya identik dengan Pak RK, ada juga konsekuensi hukum. Kan itu yang terjadi kan. Bukan cuma artis seperti Dennis Charissa saja yang dibuat jadi mendadak emosional, gara-gara heboh pengakuan Lisa Mariana menyeret nama besar Ridwan Kamil sebagai ayah biologis dari anaknya, kalangan praktisi hukum pun jadi ikut geger karena upaya Lisa Mariana untuk membuat Ridwan Kamil mau melakukan tes DNA. Benarkah Lisa Mariana bikin gemas banyak pihak hingga memicu pengacara Sunan Kalijaga mengultimatum untuk berhenti?
Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Blunder panas kegaduhan Lisa Mariana menantang pembuktian tes DNA kepada Ridwan Kamil. Rupanya membuat banyak pihak jadi gemas. Tak heran jika bukan cuma artis seperti Denis Charista saja yang menggulirkan reaksi emosional, tapi di kalangan praktisi hukum seperti pengacara Sunan Kalijaga pun jadi ikut lantang menyuarakan prihatin. Pasalnya, pengacara yang sering mengawal kasus hukum selebriti ini mengulik ada banyak hati dari keluarga yang bisa jadi terluka gara-gara tuntutan pertanggungjawaban Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil. Buktinya, pasca pengakuan mengejutkan Lisa Mariana telah melahirkan anak Ridwan Kamil, hubungan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya sang istri dan Kamilia sang putri pun konon jadi sontak renggang. Bahkan sinyal kerenggangan antara Ridwan Kamil dan sang istri sempat menghebohkan publik karena terlihat sendiri-sendiri melaksanakan sholat Id saat Idul Fitri di akhir bulan Maret lalu. Ya, pertama-tama sekali lagi kami prihatin dan kami juga mendorong supaya para pihak ini bisa duduk bersama mencari satu solusi. Karena kan tidak baik ya kalau dikonsumsi oleh publik berkepanjangan. Masing-masing punya keluarga. Pihak yang berseteru ini punya keluarga. Jadi alangkah lebih baiknya ya komunikasikan dengan baik. Kalau nggak salah kemarin saya lihat juga pihak dari kuasa hukumnya Lisa juga menyampaikan mereka juga terbuka untuk melakukan silaturahmi di luar daripada proses hukum. Ya, saya bilang itu baiklah. Gitu. Saya juga berharap dan menginginkan kegaduhan ini tidak berlarut-larut karena tidak baik. Perkara Lisa dan RK itu kan kalian tahu semua bahwa di media sosial ini sangat viral. Artinya bahwa si pihak perempuan atau si Lisa sendiri sudah menyatakan, sudah muncul ke media bahwa dia juga mau membuktikan bahwa anak ini adalah anak RK, dilakukanlah tes DNA gitu loh. Cara somasi itu adalah mau minta kepada RK untuk bersama-sama untuk melakukan tes DNA tersebut. Saran dari kita kemarin kan mau diselesaikan, tapi kalau menurut saya sebagai seorang praktisi hukum bahwa perkara ini kalau selesai itu dengan cara membuktikan bahwa anak ini anak siapa. Selama tidak ada pembuktian tes DNA, perkara ini akan terus berjalan, tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi biar ada penegakan hukum dan ada keadilan. Artinya kalau memang anak ini terbukti tes DNA itu adalah anak biologis daripada RK, RK harus siap untuk memfasilitasi, bahkan termasuk juga sebagai ahli waris. Karena putusan MK, anak di luar pernikahan itu adalah anak biologis yang sah menurut undang-undang dan dia mendapatkan hak yang sah seperti anak di bawah pernikahan. Itu putusan MK. Jadi tidak bisa kita bantah karena ini hukum positif. Kalau siapapun, kalau memang di negara ini hidup, siapapun itu kalau memang si bapak menanamkan bibit di mana-mana lalu dibukti bahwa ini anak biologisnya, dia tidak bisa menghindar bahwa dia adalah seorang bapak biologis yang harus bisa memfasilitasi masa depan anaknya, biaya hidupnya, bahkan kalau si bapak meninggal dunia, dia mendapatkan waris yang sama seperti anak-anak di bawah pernikahan. Di balik kegaduhan kasus Lisa Mariana yang mengejar pertanggungjawaban Ridwan Kamil, ada banyak hati yang juga tak bisa menutup mata hati. Apalagi tidak pernah ada ikatan pernikahan yang sah antara Lisa dan Ridwan Kamil yang sontak saja menjulangkan pertanyaan. Tak pernah memiliki status pernikahan sah di mata hukum dengan Ridwan Kamil, benarkah sejatinya Lisa Mariana memiliki posisi yang lemah untuk meminta pertanggungjawaban hingga membutuhkan tes DNA? Ya karena ini urusan hubungan sama si anak. Karena mereka dua tidak ada hubungan hukum perkawinan antara si bapak sama si ibu ini kan. Ini yang membicarakan soal masalah hak anak. Karena negara hadir ketika anak ini harus memiliki hak keperdataan. Dan hak keperdataan itu terpenuhi ketika tes biologi, tes DNA dan menyatakan si bapak adalah bapak biologis. Kalau bukan bapak biologis,
istri Lisa itu bisa dilaporkan, memberikan keterangan palsu, bisa penipuan, bisa ada unsur pemerasan dan lain sebagainya. Tapi selama itu terbukti bahwa anak biologis, Lisa duduk tenang saja. Anak mendapatkan hak yang sama seperti anak seorang ibu yang dibawa pernikahan. Usaha Lisa Mariana untuk mendapatkan pengakuan Ridwan Kamil sebagai ayah dari anaknya justru mendulang prediksi mengejutkan di mata pakar hukum. Benarkah Lisa Mariana bahkan dinilai tidak serius alias hanya omon-omon saja dalam menuntut Ridwan Kamil untuk melakukan pembuktian lewat tes DNA? Apa yang dicari Lisa Mariana? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Mengejutkan, heboh usaha Lisa Mariana mengejar pertanggungjawaban Ridwan Kamil ternyata menuai telisik analisa tak terduga dari pakar hukum. Bagaimana tidak, bak cinta bertepuk sebelah tangan, pakar hukum Maksi Karepu justru mengulik bahwa pengakuan hingga bukti yang diungkap oleh Lisa hanyalah sebuah usaha sepihak tanpa ada pembuktian yang nyata. Apalagi Ridwan Kamil mengutas sikap tidak membenarkan, tapi juga tidak mengelak secara tegas. Terkait Lisa Mariana muncul beberapa waktu yang lalu di media berserta dengan pengacaranya, bahkan dia melakukan konferensi pers, dan dia menyatakan bahwa dia membuka semua apa yang terjadi pada saat pertemuan di Palembang. Saya pikir ini masih keterangan sepihak, walaupun Lisa mempunyai bukti-bukti. Selama masih keterangan sepihak, itu belum harus diuji kebenarannya. Apa statement yang disampaikan oleh Lisa itu belum tentu benar adanya. Karena pihak Ridwan Kamil masih membantah semua itu. Apapun bukti-bukti chat, bukti video, apapun bukti itu, selama masih keterangan sepihak, itu belum bisa dijadikan satu kebenaran. Karena apa? Ada di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa unus testis nullus testis. Keterangan satu orang bukan sebagai bukti, harus dikuatkan dengan bukti lain. Jadi keterangan Lisa masih dalam pihak satu orang, belum bisa menjadikan itu bukti yang kuat. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.